Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa channel TV yang budiman, sore ini kita akan bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional, seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam, tentang Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas, upper middle income country. Telah hadir bersama kita, pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuwana Tri Utomo. Kita sapa dulu Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda Bung? Alhamdulillah, sehat. Harus sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung Yuwana, ini ada berita menarik tentang Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas, upper middle income country. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Baik, terima kasih Bung Syarif. Memang benar beberapa hari ini berita nasional kita diramaikan oleh informasi mengenai kenaikan kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas, upper middle income country. Nah, sumber pertama informasi ini sebetulnya dari Bank Dunia ya, dari World Bank. World Bank menetapkan Indonesia menjadi negara dengan berpenghasilan menengah ke atas atau upper middle income country. Nah, untuk bisa naik lagi menjadi negara berpendapatan tinggi alias negara maju, maka pendapatan per kapita Indonesia harus naik 3 kali lipat. Itu rekomendasi dari Bank Dunia, dari World Bank. Nah, berita ini banyak beredar di media massa nasional kita, ada di CNBC, ada di Kontan, Tempo, di Detik News itu bahkan dengan tantangan siapkah masuk upper middle income country lagi? Ya, itu tantangan di Detik News. Kemudian di Bisnis Tempo, di Republika Online, ya pertahankan ekonomi Indonesia jadi upper middle income country dan seterusnya dan yang lain sebagainya. Nah, pemirsa channel TV yang berbahagia, ada beberapa poin atau kata kunci ya dari isi berita ekonomi di atas untuk kita analisis. Pertama, rilis Bank Dunia tentang kenaikan taraf perekonomian Indonesia. Naik dari negara miskin menuju upper middle income country. Negara berpendapatan menengah ke atas menuju negara maju. Kemudian yang kedua, tantangan Indonesia menjadi negara maju seiring dengan program Visi Indonesia Emas tahun 2045. Kalau kita analisis, yang pertama bahwa rilis Bank Dunia tentang kenaikan taraf perekonomian Indonesia dari negara menengah menuju negara maju ini menjadi negara berpendapatan menengah ke atas menuju negara maju ini artinya apa? Artinya perekonomian Indonesia masih belum mandiri dan tergantung pada Bank Dunia, bahkan juga negara-negara lain. Indonesia belum mampu menentukan nasib perekonomiannya sendiri. Posisi ekspor dan impor sebagai gerbang interaksi perekonomian internasional Indonesia masih dikendalikan oleh faktor eksternal, oleh luar negeri. Terbukti ya ketika Uni Eropa mengkhawatirkan Indonesia stop ekspor sawitnya, masih saja ekspor sawit tersebut berjalan. Bahkan kesemrawutan pengelolaannya tidak segera teratasi. Kemudian kemandirian perekonomian bagi negara yang ingin maju itu sangat penting. Agar maju itu betul-betul maju begitu loh. Bukan maju tapi pura-pura maju. Atau maju tapi palsu. Selain itu juga jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Artinya ketika kondisi sekarang menengah ya, kondisi negara berkembang ini kemarin ya, sekarang dan sekarang ini berada di bawah bayang-bayang pengaruh kapitalisme barat dengan Amerika sebagai leadernya, perusahaan-perusahaan barat yang mempengaruhi perekonomian makro Indonesia ini, terus kemudian jatuh ke lubang yang sama, jatuh ke lubang kapitalisme timur ya, dengan Cina sebagai leadernya, perusahaan-perusahaan Cina sebagai pengaruhnya. Hal ini perlu diwaspadai sejak dini ya, harus diwaspadai sejak dini. Mengingat sebagai contoh misalnya pengelolaan sumber daya alam Indonesia ketika sektor hulu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan barat. Ini sektor hilirnya sedang gencar-gencarnya smelterisasi
yang notabene smelterisasi itu banyak meraup investasi dari Cina, banyak memakan investasi dari Cina, Cinaisasi gitu. Jadi hulu dikuasai oleh Barat, hilirnya dikuasai oleh Timur, sama-sama kapitalisme, dan itulah yang kemudian kita antisipasi jangan sampai keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangan Indonesia menjadi negara maju seiring dengan program visi Indonesia Emas tahun 2045. Proposal Indonesia Emas tahun 2045 ini sudah viral di kalangan ekonom. Masalahnya adalah proposal tersebut masih menggunakan paradigma konvensional. Ekonomi dengan sistem kapitalisme juga. Jadi paradigmanya masih paradigma kapitalisme juga. Kalau begitu, mau berubah bagaimana coba? Jelas sekali program ini hanya gimmick, bahkan lip service saja. Tidak akan menyentuh pada substansi tujuan pembangunan Indonesia, tidak akan merubah substansi ekonomi Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana mau mensejahterakan masyarakat kalau asasnya masih asas kapitalisme? Selama pengukuran kesejahteraan itu dengan pendapatan negara atau PDB, produk domestik bruto, atau pendapatan per kapita setiap kakak, ya tidak akan menyentuh substansi kebutuhan masyarakat. Harusnya betul-betul dilihat per kepala penduduk, satu demi satu, butuh apa, makan, sandang, papan, atau pendidikan, kesehatan, keamanan, bagaimana itu setiap individu itu harus diperhatikan betul-betul kebutuhannya, jangan sampai diwakili oleh per kakak, jangan sampai kebutuhan satu orang individu, si Amir, si Mahmud, si Dawud, diwakili oleh pendapatan per kapita. Tidak begitu. Itulah ekonomi Islam itu. Jadi itu Bung Syarif yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bung Yuwana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwakan ekonomi Islam selamanya. Amin. 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 Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas, upper middle income country. Semoga barokah, sampai jumpa besok lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.